Jadi, teman-teman udah tahu belum Poltekkes TNI AU Adi Sucipto itu terletak di mana? Poltekkes TNI AU Adi Sucipto terletak di Jalan Majapahit, Blok R, Adi Sucipto, Yogyakarta. Poltekkes TNI AU Adi Sucipto merupakan pelopor pendidikan kesehatan penerbangan yang di dalamnya terdapat 3 prodi. Yang pertama, prodi D3 Gizi, yang kedua D3 Farmasi, dan yang ketiga D3 Radiologi. Pada masing-masing prodi sudah dilengkapi oleh lab sebagai penunjang pembelajaran. Jadi gimana teman-teman? Menarik kan? Untuk teman-teman yang berminat, yuk gabung bersama kami, raih kesempatan menjadi Bintara Nakes TNI AU. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai penyakit dekompresi. Penyakit dekompresi ini merupakan materi dari mata kuliah kesehatan penerbangan yang diampu oleh Bapak Dr. Mintoro Sumego dan Ibu Apoteker Moni Krisnawati. Pada video pembahasan ini, kami memiliki tim yang beranggotakan 5 mahasiswa. Sebelum kita masuk ke video, kita kenalan dulu yuk. Check it out. Halo semuanya, aku Mutiara Desin Parendra, NIM 2322001 dari Prodi D3 Gizi tingkat 1. Halo semuanya, perkenalkan saya Sania Salsabila Yunanda, NIM 2322012 dari Prodi D3 Gizi. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadira Aglana Dewi dengan NIM 2322014 Prodi D3 Gizi tingkat 1. Halo semuanya, nama saya Muhammad Amin. Saya dari D3 Gizi tingkat 1, NIM 23220022. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizkyla Muhammad dengan NIM 2322015 dari Prodi D3 Gizi tingkat 1. Dalam video ini, kami akan membahas materi mengenai penyakit dekompresi dalam mata kuliah kesehatan penerbangan yang diampu oleh Kolonel Purnawirawan Dr. Mintoro Sumego. Penyakit dekompresi. Penyakit dekompresi adalah kondisi ketika nitrogen atau gas lain membentuk gelembung yang menyumbat pembuluh darah atau jaringan organ. Kondisi ini terjadi apabila tubuh mengalami perubahan tekanan air atau tekanan udara yang terlalu cepat. Penyebab penyakit dekompresi. Penyakit dekompresi merupakan dampak akibat perubahan tekanan air atau udara yang terlalu cepat. Penyakit ini pada umumnya terjadi pada penyelam, astronot, pendaki, atau pekerja di dalam pesawat terbang. Pada dasarnya, tubuh perlu waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tekanan yang ada. Jika perubahan tekanan terjadi terlalu cepat, nitrogen yang terkandung dalam darah akan membentuk gelembung. Gelembung tersebut bisa menyumbat pembuluh darah atau menumpuk di dalam jaringan organ. Pada penyelam, penyakit dekompresi terjadi jika proses naik kembali ke permukaan tidak dilakukan secara bertahap sesuai aturan keselamatan dalam menyelam. Faktor yang dapat meningkatkan risiko dekompresi. 1. Berusia di atas 30 tahun. 2. Memiliki riwayat cedera pada otot atau tulang. 3. Menderita kelainan jantung bawaan. 4. Mengalami dehidrasi langsung melakukan penerbangan setelah menyelam. 5. Menyelam di perairan dingin atau di kondisi laut yang ekstrim. 6. Mengalami kelelahan dan kurang tidur. 7. Memiliki berat badan berlebih atau menderita obesitas. 8. Menderita penyakit jantung atau penyakit paru-paru. 9. Merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Gejala penyakit dekompresi. Gejala penyakit dekompresi dapat berbeda pada tiap penderita, tergantung lokasi terjadinya penyumbatan. Beberapa gejala umum penyakit ini adalah: 1. Tubuh terasa sangat lelah. 2. Ruam atau gatal di kulit. 3. Nyeri di sendi atau otot. 4. Pusing. 5. Telinga berdenging. 6. Sesak nafas. 7. Kesemutan atau mati rasa. 8. Sulit buang air kecil. 9. Linglung atau perubahan perilaku. 10. Hilang ingatan. 11. Batuk berdarah. 12. Pingsan. Selanjutnya, tipe penyakit dekompresi. Dekompresi tipe 1. 1.
nyeri ringan yang terjadi selama sekitar 10 menit pada persendian. 2. Kulit seperti tertarik yang menyebabkan sensasi gatal dan terbakar. 3. Ruam pada kulit berwarna biru kemerahan yang tersebar pada bagian tubuh disertai rasa gatal. Yang keempat, kelelahan dan rasa kantuk yang berlebihan. 5. Kepala terasa pusing. Kemudian ada dekompresi tipe 2. Yang pertama, gejala klinis dekompresi tipe 2 menyerang otak dan sistem saraf, paru-paru, dan sistem kardiovaskuler atau brain shock. 1. Sistem saraf. Nyeri pada tulang belakang dalam beberapa menit sampai jam usai menyelam, atau kulit terasa tebal seperti ditusuk jarum secara tiba-tiba, berisiko menyebabkan kelumpuhan otot, anggota gerak, hingga kebutaan. 2. Paru-paru. Rasa nyeri dan berat di dada, sesak napas hingga pucat disertai batuk kering. 3. Sistem kardiovaskuler atau brain shock merupakan tanda gawat darurat yang memerlukan penanganan secara insentif. Diagnosis penyakit dekompresi. Diagnosis penyakit dekompres. Yang pertama, dokter akan terlebih dahulu menanyakan apakah pasien memiliki faktor resiko penyakit dekompresi dan kapan terakhir kali pasien menyelam. Kemudian setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap gejala, riwayat penyakit, saturasi oksigen, dan kondisi pasien secara umum. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemindaian dengan foto rongsen, CT scan, atau MRI. Prosedur ini bertujuan untuk melihat apakah ada kelainan pada organ pasien setelah menyelam. Pengobatan penyakit dekompresi. Jika Anda melihat penyelam yang mengalami gejala penyakit dekompresi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memanggil ambulans. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Baringkan penyelam dalam posisi miring ke kiri dan tempatkan kakinya lebih tinggi dari kepala. 2. Keringkan tubuh penyelam dan hangatkan dengan selimut jika suhu tubuhnya menurun. 3. Berikan penyelam oksigen murni melalui masker. 4. Posisikan pasien menjadi terlentang dan lakukan CPR jika pasien pingsan, tidak bernafas, atau nadinya tidak terasa. Dan yang terakhir, setelah diberikan penanganan pertama di atas, pasien perlu segera dibawa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas terapi oksigen hiperbarik. Terapi ini dilakukan di ruang khusus atau menggunakan tabung khusus. Terapi oksigen hiperbarik bertujuan untuk memberikan tekanan buatan pada tubuh agar gelembung mengecil dan menghilang. Meski demikian, pertimbangan untuk melakukan terapi ini tergantung pada keparahan gejala yang dialami pasien. Komplikasi penyakit dekompresi. Penyakit dekompresi yang tidak segera ditangani beresiko menyebabkan komplikasi berikut ini. Yang pertama, gangguan tidur. Kedua, penyumbatan pembuluh vena. Ketiga, kelumpuhan residual. Keempat, serangan jantung. Kelima, iskemia. Pencegahan penyakit dekompresi. Penyakit dekompresi merupakan kondisi yang dapat dicegah. Bagi penyelam, lakukan beberapa upaya di bawah ini untuk mencegah munculnya penyakit dekompresi. Yang pertama, taati aturan keamanan dan perintah dari instruktur selam. Yang kedua, konsultasikan dengan instruktur mengenai batasan kedalaman dan durasi menyelam. Yang ketiga, gunakan dive, komputer, atau alat khusus yang dapat membantu penyelam mengukur kedalaman dan durasi penyelam. Selanjutnya, terapkan safety, stop, atau berhenti beberapa menit di kedalaman tertentu, umumnya 4-5 meter sebelum kembali ke permukaan. Hindari terbang atau berpergian ke tempat tinggi setidaknya 24 jam setelah menyelam. Selanjutnya, tunda menyelam bila baru pulih dari penyakit dekompresi, minimal sampai 2 minggu. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol sebelum dan sesudah menyelam. Selanjutnya, hindari sauna atau mandi dengan air panas setelah menyelam. Pastikan cairan tubuh cukup atau tidak dehidrasi. Yang terakhir, jika Anda memiliki kondisi yang berisiko tinggi menyebabkan penyakit dekompresi seperti penyakit jantung dan asma, jangan menyelam sebelum berkonsultasi dengan dokter.